Mendengar kabar Chijiwa mengakhiri hidupnya, beserta Chono dan tim Divisi 1 bergerak ke rumahnya, Ikuo juga bergegas ke kediaman Chijiwa, sekaligus memulai chapter ke-23 ini dengan judul Threat. Di dalam kediaman Chijiwa, Chono mengatakan kepada Ikuo bahwa alasan polisi menembakkan pistol mereka tidak lain karena ingin mengakhiri hidupnya. Kok malah kebalik ya sama yang di... sudah. Lanjut. Melihat keadaan Chijiwa dengan pistol sitaan dari kantor Yakuza yang dipakai dan hasil pemeriksaan forensik yang sudah dilakukan, sangat jelas merupakan kasus bunuh diri. Nah, dikarenakan penyebab kematiannya sudah jelas, sehingga Direktur Divisi 1 yang sempat kita lihat di chapter 11 kemarin, yaitu Jinguzi Munyenshika, mengatakan tak perlu ada otopsi. Tapi hal itu hanya untuk menutupi kenyataan bahwa polisi yang bunuh diri ini menggunakan senjata sitaan, sehingga akan berdampak buruk nanti kepada citra polisi itu sendiri. Chono pun mewanti-wanti Ikuo agar nggak bacot ya kepada media. Selama ini begitu kali ya. Di sisi lain, Ikuo masih meragukan bahwa Chijiwa menghilangkan hidupnya sendiri tanpa motif yang jelas. Chono pun berpikir demikian. Hanya saja kebiasaan Chijiwa yang merupakan pejudi berat, ditambah ia juga sering meminjam uang ke rentenir. Hal itu pun diketahui dan dikuatkan oleh catatan Chijiwa di dekat mayatnya. Kebiasaan jelek Chijiwa diketahui karena ketidakmampuannya untuk dipromosikan yang menyebabkan ia cukup stres. Dari apa yang diutarakan Chono, pertanyaan Ikuo masih belum terjawab. Apalagi sebelumnya si Chijiwa ini amat senang karena sudah menangkap Tatsuya. Semua ini pun menjadi sangat rumit. Ikuo berkesimpulan awal bahwa Chijiwa ini dilenyapkan oleh seseorang. Untuk menjawab itu semua, Ikuo memohon kepada petugas forensik di sana untuk diikut sertakan memeriksa jenazah Chijiwa. Hal itu pun ditentang oleh Chono karena menganggap Ikuo merecoki penyelidikan. Ikuo siap bertanggung jawab dengan semua konsekuensi yang akan dialaminya sambil memohon kepada Chono untuk diizinkan. Melihat ekspresi Ikuo, Chono merasa bahwa yang sedang ia lihat adalah sosok Ikuo yang lain. Berpindah ke gedung Divisi 1, Tatsuya masih diinterogasi oleh petugas polisi. Yang mana si petugas ini memberitahu bahwa Chijiwa sudah tewas akibat bunuh diri. Si petugas itu meminta Tatsuya untuk tak berpikir bahwa ia akan bebas, karena si petugas polisi itu yang akan menggantikan Chijiwa untuk kasus pembunuhan Dobashi. Sejenak Tatsuya bertanya, bagaimana Chijiwa malah membunuh dirinya sendiri. Si petugas itu menyuruh Tatsuya untuk mengakui kejahatannya agar proses interogasi berjalan dengan lancar. Tetapi seperti yang diketahui, Tatsuya being Tatsuya, ia malah membandel kepada petugas itu yang ngebuat petugas itu pun emosian. Mengetahui itu semua, Tatsuya hanya bisa menggantungkan harapannya kepada Ikuo. Scene pun berpindah ke Somalibar, di mana Ikuo, Mishima, Hibino, dan Tante Fuka sedang membicarakan kasus tempo lalu. Tante Fuka sendiri merasa takut untuk meninggalkan bar dikarenakan bakal menjadi target pembunuhan berikutnya. Kecemasan Tante Fuka ditenangkan oleh Ikuo beserta Mishima mendadak yang terlalu ekspresif kalinya ya, mengatakan akan melindungi Tante Fuka kemana saja. Tante Fuka pun terharu dan berterima kasih kepada mereka. Tengah malam pun tiba. Mereka bertiga justru tepar gara-gara mabok. Ikuo meminta maaf karena merepotkan Tante Fuka. Si tante juga memahami keadaan mereka dan malah sudah memesan taksi untuk mereka pulang. Dalam hati Ikuo menyesali tindakannya di saat Tatsuya menderita di dalam penjara. Ia malah asik-asikan minum. Seketika Tante Fuka juga meminta maaf ke Ikuo yang di awal bertemu tiba-tiba mencium pipinya di depan Hibino, yang berpikir Hibino merupakan pacar Ikuo yang akhirnya membuat Hibino emosi. Ikuo pun agak membantah.
hubungannya dengan Hibino hanya rekan kerja. Meskipun wajahnya tadi memerah ya, jaim itu mah. Ikuo tak mau kalah dengan membalas pertanyaan juga ke Tante Fuka terkait kekasihnya. Si tante menjawab bahwa ia memiliki seorang crush. Hanya satu-satunya yang ia kagumi sedari dulu. Taksi pun datang dan Tante Fuka mulai membantu Ikuo. Sayangnya, si tante tersandung dan Ikuo langsung, iya betul, langsung menangkapnya. Di saat Ikuo menangkap, Ikuo merasakan sesuatu yang aneh dari bibir Tante Fuka. Ditambah, tiba-tiba Hibino bangun dari teparnya dan langsung membuat heboh di bar itu. Ikuo dan lainnya pun akhirnya pamit kepada Tante Fuka. Saat pintu bar tertutup, Tante Fuka tersenyum dan kita diperlihatkan bahwa si tante lah yang sudah membunuh Dobashi dan Chijiwa. Kok bisa ya? Si tante mengatakan bahwa tak ada yang mengetahui masa lalu darinya kecuali sepucuk foto yang diperlihatkan, dan itu adalah foto Dano Tatsuya saat masih newbie dengan kalimat yang akan menyingkirkannya. Lalu apa hubungan Tante Fuka dengan mereka dan Tatsuya? Lalu masa lalu seperti apa yang sudah dilalui si tante ini? Chapter pun selesai.